Kayaknya di konten sebelumnya aku udah pernah bilang ya, kalau misalkan kita hanya bisa tahu salah kita di mana, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dipoles lagi, itu ketika kita udah nyoba, udah mau coba show off. Show off-nya itu kayak bukan memamerkan ya, cuma memperlihatkan aja gitu. Kayak sekarang nih, aku jadi tahu di mana kekurangan aku, letaknya di mana. Kalau misalkan lagi ngomongin bikin YouTube kayak gini, aku tahu. Aku jadi tahu. Setiap kali aku nonton, oh, ini kayaknya kurang nih. Aku ngomongnya masih kayak gini. Topiknya masih kayak gini. A, B, C, dan D-nya masih kayak gini. Paham gak? Ini berlaku banget buat banyak hal. Mendingan kita nyoba dulu sehingga kita tahu di mana kurangnya. Daripada kita ngawang-ngawang kayak kita pengen jadi sempurna aja gitu langsung, satu kali jebret, satu kali nyoba kita tuh langsung sempurna. Susah. Apalagi buat orang-orang yang pemula yang baru nyoba banget, literally gak punya basic dan skill apa-apa, ya udah, yang kamu punya coba tampilin aja dulu sehingga kamu jadi punya ambisi untuk memperbaiki. Kamu jadi punya keinginan untuk selalu lebih baik lagi setiap harinya. Dan ini gak berlaku saja cuman di hal-hal yang tadi aku sebutkan, tapi kita bisa nerapin juga di banyak hal. Kayak misalkan kamu lagi skripsian sekarang, yang lagi skripsian, dikerjain tuh proposal, dikerjain skripsinya. Jadi kalau lagi skripsian itu kita kan kayak datang biasanya untuk bimbingan bab itu aja. Atau misalkan kita ketakutan buat nyoba bikin sesuatu dan sehingga bikin kita nggak bimbingan, atau sehingga bikin kita tidak maju-maju pada step berikutnya. Maksudnya nggak ngambil lagi ke step yang lebih jauh karena masih kebingungan harus bikin apa dan harus sesempurna apa, harus kayak gimana, baiknya gimana. Ternyata setelah pengalaman aku bikin skripsi, yang terpenting adalah kamu nyoba bikin dulu. Kayak bikin modul ya bikin dulu ya, yang kamu tahu pas kayak kamu PPL aja, samain dulu kayak gitu. Formatnya dan segala macamnya, sesuaikan aja materinya dengan apa yang akan kamu gunakan. Sampai sana dulu aja. Sehingga ketika kamu misalkan dapat pembimbing skripsi yang bisa diajak diskusi lebih dari apa yang kamu bimbingankan saat itu, kayak misalkan lagi ngebimbinganin bab 1 misalkan, tapi pembimbingnya itu bisa ngasih kesempatan untuk kamu nanya terhadap materi-materi yang akan kamu kerjakan selanjutnya lah, atau permasalahan yang akan kamu hadapi nanti selanjutnya. Kamu konsultasi di sana dengan membawa apa yang telah kamu kerjakan. Dengan begitu, ketika kamu diberikan arahan, itu lebih terang dibandingkan kamu yang tidak membawa apa-apa. Setidaknya, dosen akan menunjuk, memberitahu ke kamu, oh di bagian ini ternyata ini salah ya, harusnya diisi dengan A, B, C, dan D. Yang ini juga sama, ini harus diperbaiki di bagian ini ya, tolong ditambahkan keterangan ini dan itu misalkan. Selesai di sana, kamu bisa pulang dan kamu bisa memperbaiki apa yang sudah diberitahukan barusan atau tadi ketika bimbingan. Sekarang beda cerita kalau misalkan kamu menanyakan hal yang bahkan kamu belum buat. Yang pertama, kamu mungkin ngerti gitu secara teori, tapi ketika mengerjakan, kamu malah nemuin kesulitan yang berbeda dengan apa yang dosen ucapkan. Kemudian nanti di minggu depan yang pas kamu datang lagi, kamu malah dapat revisian lagi, atau kamu malah baru direvisi lagi. Dengan kita mencoba cara yang pertama tadi, itu akan menghemat waktu kita. Jadi minggu depan tuh tinggal kayak ACC. Itu kan mungkin banget ya, karena udah dicoba sekali ke dosennya dan udah dapat revisinya atau apa yang harus ditambahin, apa yang harus diperbaiki. Beda dengan yang kedua. Yang kedua dia masih raba-raba, harus bikin dari nol. Masih terlalu jauh dari kata paham apa yang diucapin tadi gitu. Jadi masih mungkin banget terima lebih banyak revisian. Kita kan ngomonginnya kemungkinan. Ya lihat aja orang yang menang lomba itu kemungkinannya yang mana, yang dia sering latihan atau yang enggak. Kalau misalkan yang sering latihan, gerakannya jelek lah, A, B, C, dan D, ternyata latihan juga gak ngaruh gitu. Sedangkan yang B, dia jarang latihan, udah setahun misalkan gak latihan, padahal mau ujian, padahal mau lomba, tapi dia cuek-cuek aja. Tapi dia dulu gerakannya bagus kok.
Dan buktinya apa? Buktinya ketika tanding dia ngos-ngosan jadi kayak ayam. Setiap tanding dia lebih ngos-ngosan karena fisiknya udah nggak kejaga lagi. Kemudian gerakannya udah banyak yang lupa, banyak yang salah, kuda-kudanya gak stabil misalkan kalau konteksnya di bela diri. Banyak banget kemungkinan yang bisa terjadi. Maksudnya kayak yang tidak mempersiapkan itu kemungkinan dia berhasilnya lebih kecil dibanding yang suka mempersiapkan. Jadi gitu deh yang mau aku sampaikan sekarang ya, bahwa mempersiapkan sesuatu itu dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya, dan gak takut buat nyoba, bikin aja, lakuin aja, itu lebih baik dibanding kita nantinya akan raba-raba apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahkan, dan apa yang perlu ditingkatkan. Oke, kalau kalian suka sama cerita-cerita kayak gini, kita sharing bareng, boleh banget untuk coba like, comment, and subscribe channelku juga ya. Oke, bye-bye semuanya, semoga jadi manfaat. Bye-bye, see you later.